Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan menikmati firman Tuhan, renungan yang tentunya pasti akan menguatkan kita dan menuntun kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Langsung saja saudara, karena waktu, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saudara bisa menyimak di layar saudara. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Kita melihat di sini adalah seruan pertobatan dari Nabi Yesaya, tentunya firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Sudah betul tadi ayat 6 dimulai dengan kata bertobatlah hai orang Israel. Nah, orang Israel harus bertobat dari apa? Kalau kita perhatikan ayat 1, saudara. Ayat 1 di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, seruan bertobat di sini disampaikan Nabi Yesaya karena Israel mencari pertolongan kepada Mesir. Pada waktu itu Israel mencoba mencari pertolongan, mengandalkan kekuatan kereta, alat perang daripada Mesir, kuda dari Mesir untuk menghadapi Asyur. Tetapi mereka tidak memandang kepada Allah. Mereka lupa mengandalkan Allah. Mereka mengesampingkan Allah yang sebenarnya adalah sumber kekuatan dalam kehidupan bangsa Israel tentunya, saudara. Maka dari itu ayat 6 ini muncul, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tobat dan mendekat. Tobat dan mendekat. Memang saat bangsa Israel menjauh, mereka harus bertobat. Sama seperti mungkin kehidupan kita hari-hari ini, kita sedang menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tapi kita tidak beribadah di rumah, kita tidak berdoa di rumah, kita tidak baca Alkitab di rumah, kita tidak bangun hubungan di rumah. Kita menjauh dari Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang Israel. Atau kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, atau kita terlalu mengandalkan kekuatan medis, atau kita terlalu mengandalkan kekuatan pemerintah, kita terlalu mengandalkan apa yang ada dalam dunia ini. Boleh. Tetapi kalau kemudian kita mengandalkan mereka semua, itu semua melebihi daripada Tuhan, maka kita sedang mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita sedang menjauh daripada Tuhan. Dan saat posisi kita menjauh, seharusnya kita bertobat. Kita berbalik dan kemudian kita terus melangkah untuk kita mendekat kepada Tuhan. Saat jauh kita harus bertobat. Tapi buah pertobatan itu akan nampak saat kita berjalan kembali mendekat. Memang bertobat adalah ketika kita ambil keputusan, kita berbalik. Tetapi sebenarnya bertobat itu bukan hanya sampai di situ. Bertobat adalah kemudian ketika kita berjalan selangkah demi selangkah sampai kembali kita mendekat kepada Tuhan. Karena persoalannya seberapa banyak orang itu hanya tobat, tapi mereka tidak mendekat. Mereka hanya tobat, tapi mereka tidak mendekat. Apa artinya, saudara? Mereka hanya memutuskan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mendekat kepada Tuhan. Memandang bahwa pertobatan itu hanyalah sebuah emosi yang berlebihan dalam suatu situasi tertentu. Padahal bukan. Pertobatan bukan hanya sekedar emosi yang berlebih-lebih saat dalam situasi tertentu, bukan. Tetapi pertobatan itu ditandai dengan kemudian kita berjalan mendekat. Berjalan mendekat. Sebagai contoh, saudara, seringkali kita memandang pertobatan sebagai emosi berlebihan saat retreat, saat KKR. Kita nangis-nangis, kita altar call maju ke depan, kita berseru, kita bertobat minta ampun sama Tuhan.
Kita berteriak sama Tuhan. Tetapi sepulangnya dari itu, tidak ada perubahan yang terjadi. Tidak ada langkah-langkah untuk kita mendekat kepada Tuhan. Itu menjadi satu persoalan dalam setiap kehidupan kita. Masalah berikutnya adalah kita sudah bertobat, kita mendekat, tetapi saat kita berjalan mendekat, kita masih bawa berhala-berhala yang kita punya saat kita jauh. Berhala itu kita tidak tinggalkan, kita tidak buang, tetapi berhala itu masih kita bawa saat kita mendekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Maka dari itu ayat 7 di sana berkata, saudara, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Berhala di zaman ini bukan lagi patung-patung yang disembah. Bukan lagi pohon-pohon, bukan lagi benda batu yang disembah. Tapi berhala zaman sekarang ini adalah sesuatu atau bahkan seseorang yang kita andalkan melebihi Tuhan. Tanpa sadar kita sedang memberhalakan orang itu, memberhalakan sesuatu itu, memberhalakan seseorang itu. Atau lebih dalam lagi, berhala adalah ketika sesuatu atau seseorang itu menduduki tahta di dalam hati dan pikiran kita yang seharusnya diduduki oleh Tuhan. Jadi tahta yang seharusnya diduduki oleh Tuhan itu direbut oleh sesuatu atau seseorang. Nah, prinsip itu sama seperti ketika prinsip daripada orang yang sedang menyembah berhala. Nah, seruan untuk kemudian membuang berhala itu dari ayat 7 mari kita tangkap. Ada 3 hal soal membuang berhala yang kita mau pelajari dari ayat yang ke-7. Supaya kita betul-betul tobat dan mendekat. Ada 3 hal. Yang pertama, ayat 7 di sana dimulai dengan kata sungguh pada hari itu kamu masing-masing. Di sana dikatakan kamu masing-masing. Nah, persoalan berhala, persoalan membuang berhala ini bukan persoalan kelompok saja. Tetapi persoalan pribadi lepas pribadi. Diri kita masing-masing. Ada sesuatu yang kita andalkan melebihi Tuhan, ada sesuatu yang merebut Tuhan di tahta hati kita. Mari buang itu. Dan itu persoalan masing-masing, apapun itu saudara. Saudara yang tahu. Jangan mau ikut-ikutan, jangan mau dihambat oleh orang lain ketika kita mau membuang berhala kita. Nah, seringkali ketika saya renungkan saudara, kita secara tegas menolak ketika orang-orang di sekitar kita atau sesuatu di sekitar kita itu merugikan kita secara fisik, merugikan kita secara materi. Kalau kita sampai rugi, kita tidak terima. Kita tidak akan membiarkan orang lain merugikan kita secara fisik, secara materi, atau mungkin juga secara psikis kita, atau mungkin juga secara perasaan kita. Kita tidak akan membiarkan orang lain merugikan kita dalam hal-hal itu. Tetapi tanpa sadar saudara, kita justru membiarkan orang lain merugikan kita secara rohani. Hal itu seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya percaya itu tidak dialami oleh saudara. Orang-orang di luar sana banyak mengalami hal ini. Membiarkan diri mereka dirugikan secara rohani oleh orang-orang di sekitar mereka atau sesuatu yang di sekeliling mereka. Apa contohnya? Jam ibadah, diajak nongkrong, diajak pergi, diajak jalan-jalan. Loh, sebenarnya secara rohani kita dirugikan. Harusnya kita punya jam doa malam hari, tapi kemudian kita asik ngobrol, asik nelpon dengan teman kita, ngobrol kanan kiri, ngalor ngidol, tidak jelas. Kita tidak berdoa. Jam baca Alkitab, tetapi kita dirugikan dengan sinetron, dengan tayangan televisi, dengan HP kita, dan tanpa sadar kita dirugikan. Fisik kita tidak mau dirugikan, materi kita nggak mau dirugikan, perasaan nggak mau dirugikan. Tapi tanpa sadar kita membiarkan diri kita dirugikan secara rohani. Mari ambil keputusan secara pribadi bahwa kita mau buang segala sesuatu yang bersifat merugikan kita secara rohani. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, masih di ayat yang ke-7. Di sana yang dibuang adalah berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas.
Selain membuang berhala itu adalah pribadi, urusan pribadi, itu persoalan pribadi, itu keputusan pribadi. Tapi ternyata berhala-berhala yang ada di sekitar kita itu sama seperti perak dan emas. Apa artinya buat kita, saudara? Secara materi, mungkin secara apa yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita butuhkan sekali. Tetapi tanpa sadar itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, buang berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas itu. Lalu kalau itu kemudian HP, lalu kalau itu kemudian yang jadi berhala adalah tokoh idola kita, kalau yang jadi berhala adalah orang yang kita kasihi, lantas apakah kemudian itu kita buang? Yang dimaksud bukan seperti itu. Tetapi buang berhala, buang yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, buang sesuatu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan di pikiran kita. Karena segala sesuatu yang menghambat itu seringkali menguasai, bertahta di hati dan pikiran kita. Maka dari itu, bukan kemudian HP-nya dibuang, bukan kemudian TV-nya dibuang, tetapi buang semuanya itu dari pikiran kita. Dan kembalikan tahta hati kita kepada siapa yang berhak memilikinya. Kembalikan tahta hati kita, kembalikan posisi ruangan utama kita kepada siapa yang berhak menguasai, siapa yang berhak memilikinya, yaitu Tuhan. Selama segala sesuatu yang memenuhi pikiran dan hati kita tidak dibuang, maka tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk Tuhan bertahta dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Maka kembalikan dan pikiran kita, hati kita kepada siapa yang berhak mendudukinya. Jangan meninggalkan yang paling berharga hanya demi sesuatu yang berharga tapi fana. Kita tahu yang paling berharga adalah Yesus, Tuhan. Dan yang berharga fana adalah apa yang ada dalam dunia ini. Maka dari itu, jangan tinggalkan yang paling berharga hanya demi yang berharga fana. Tapi mari, biarlah yang paling berharga itu yang ada dalam setiap hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pelepas jiwa kita. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa tarik dari ayat ke-7 ini? Ternyata berhala-berhala itu adalah buatan tangan sendiri. Adalah buatan tangan sendiri. Semua HP teknologi itu buatan manusia, bukan? Tapi tanpa sadar seringkali malah kemudian HP teknologi itu yang dibuat oleh tangan manusia itu dipakai sebagai berhala yang kemudian mengganggu fokus, mengganggu pikiran kita untuk kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Maka jangan jadikan buatan tangan kita sebagai Tuhan. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Dan jangan menuhankan buatan tangan kita. Biarlah kita jadikan Dia pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari saudara, tobat dan mendekat. Dan seruan ini secara khusus juga berbicara tentang membuang berhala. Apa yang perlu dibuang, kita buang. Berhala-berhala itu kita buang dari setiap kehidupan kita. Dimulai dengan keputusan pribadi, lepas pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun berharga tetap harus dibuang, karena Dia yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan jadikan buatan tangan kita itu sendiri sebagai berhala. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan berhala kita tahu bersama, karena saya katakan dibuang, berarti itu sudah tidak perlu. Itu adalah sesuatu yang memang layak untuk dibuang. Maka dari itu, buang berhala-berhala, buang segala sesuatu yang membatasi untuk kita bebas berhubungan dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Itu renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi, tobat dan mendekat. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati setiap kehidupan seluruh sidang jemaat dan siapapun yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.